Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. GPDI Tunggul Permanu. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau katakan sebab Dia Allah yang besar, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kita mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan
kasih Tuhan. Kau Allah kami yang besar, yang ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Hadirlah, bertahtalah di atas pujian kami. Sukacita surga memenuhi setiap umat-Mu. Kami bersama-sama bersukacita memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baikkan dengan nyanyian syukur. Hadirlah bersukacita. Haleluya. Mari dengan ucapan syukur kita masuki gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baikkan dengan nyanyian syukur. Hadirlah bersukacita. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baikkan dengan nyanyian syukur. Hadirlah bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku kan terbang. Haleluya. Kita mau terbang bersama Yesus dalam kemuliaan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita grup Maria, dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian grup Maria. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu, kita mau tetap percaya, kita mau berharap karena kita dikasihi oleh Allah. Puji Tuhan, kita beri persembahan yang pertama buat Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin. Firman Allah yang menjadi kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber penghiburan kita, kekuatan kita, dan damai sejahtera kita. Haleluya. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah marang sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus.
mirengaken. Haleluya. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngolong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Haleluya. Sabda Tuhan Gusti kemarin ditulungan. Sabda Tuhan Gusti kemarin kaliburan. Mari kadiatan lan mari kadung remah. Selami sabda Tuhan Gusti kemarin ditulungan. Sabda Tuhan Gusti kemarin kaliburan. Mari kadiatan lan mari kadung remah. Selami sabda Tuhan Gusti kemarin ditulungan. Sabda Tuhan Gusti kemarin kaliburan. Mari kadiatan lan mari kadung remah. Selami mari kadiatan lan mari kadung remah. Selami Haleluya. Haleluya Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Markus berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh Bapa, sehingga pertengahan ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami sangat merasakan hadir Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih atas hadir Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sudah bertakhta di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian kami boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya sebentar Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami Tuhan untuk firman. Bapa, beri kami hati yang mengerti, berikan kami hati yang memahami akan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang hidup, boleh benar-benar hidup dalam kehidupan kami, dan mengubahkan setiap kehidupan kami, agar kami mengerti akan setiap rencana-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman yang mereka sampaikan benar-benar boleh kami mengerti, dan kami boleh paham. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Mari beri jabat tangan kiri kanan kita, berikan senyum yang terbaik. Senyum saudara. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan, sehat ya saudara. Kita bersyukur masih bisa beribadah di hari Minggu ini.
Sama-sama kita mau kembali belajar tentang kebenaran firman Allah. Injil Matius pasalnya yang ke-7, kita akan baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-12, Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, apa yang kita ingini, itulah yang kita lakukan. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu khotbah Yesus di atas bukit. Kepada siapa? Kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu. Mari kita lihat latar belakang pendengar. Dalam Matius 4 sudah pernah saya sampaikan saudara, Injil Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-24 sampai 25 saya baca. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi saudara, ketika Yesus menyampaikan firman Allah dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, orang banyak ini datang dari berbagai daerah. Mereka datang dari daerah yang berbeda-beda, betul? Budaya atau kebiasaan mereka pasti berbeda. Betul saudara? Galilea punya budayanya sendiri, Dekapolis punya budayanya sendiri, Yerusalem juga seperti itu, bahkan tempat-tempat yang ada di seberang Yordan. Kalau saudara mau tahu apa saja nama kota atau daerah di seberang Yordan, monggo buka peta Alkitab saudara atau cari di Alkitab biar belajar juga. Di Galilea ini tinggal masyarakat Yahudi bercampur dengan bangsa lain dan mereka dianggap kurang murni. Ya, dalam keseharian mereka itu orang-orang yang sederhana, tetapi mereka pekerja keras, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai petani. Kalau di Dekapolis, masyarakatnya non-Yahudi. Non-Yahudi budayanya adalah Yunani dan Romawi. Dan di sana banyak penyembah berhala. Yerusalem itu sering kita dengar adalah kota suci. Di sanalah bait Allah. Di sanalah para imam-imam dan ahli Taurat. Kehidupan di Yerusalem ini berpusat pada bait Allah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 27, Yohanes 4 ayat 20. Dan di Yudea kita lihat mereka adalah orang-orang Yahudi yang murni. Mereka sangat religius soal agama, benar-benar berpegang teguh
pada pengajaran agama yang mereka yakini. Mereka sangat bangga dengan warisan nenek moyang. Dan yang terakhir saudara, seberang Yordan, ada daerah-daerah, ada kota-kota, dan itu daerah perbatasan. Masyarakatnya juga saudara campuran Yahudi, ada juga yang non-Yahudi, otomatis budaya mereka campuran ya saudara. Nah, ini latar belakang pendengar pada waktu Yesus memberitakan firman Allah di atas bukit. Mulai pasalnya yang ke-7, mulai pasalnya yang ke-5, pasalnya yang ke-6, dan sampai pasalnya yang ke-7. Yesus sampaikan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di tengah-tengah perbedaan mereka, di tengah-tengah keberagaman mereka, di tengah-tengah perbedaan latar belakang mereka, Yesus mengajak setiap orang untuk memperlakukan sesama sesuai dengan apa yang mereka harapkan bagi dirinya sendiri. Kita lihat saudara bahwa pengajaran firman Allah tidak hanya tentang hubungan Allah dengan manusia. Tidak hanya tentang mujizat, tentang berkat, tentang kesembuhan, tetapi tentang relasi antara sesama manusia. Orang begitu banyak berbondong-bondong mengikuti dia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yesus tidak langsung memberikan mujizat. Kalau saudara bisa baca dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-7, bukan kesembuhan fisik yang ia lakukan. Sebelumnya di dalam pasal 4 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Masuk dalam pasal yang ke-8, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi di dalam pasal 5 sampai 7 pengajaran-pengajaran yang bersifat perilaku manusia terhadap sesamanya. Status sosial mereka berbeda, saudara. Cara memperlakukan satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda ketika bertemu budaya yang berbeda. Nah, saudara, ini yang Yesus sampaikan. Ini yang Yesus ajarkan. Karena pada dasarnya apa, saudara? Pada dasarnya setiap orang ingin dihargai, amin. Setiap orang ingin dihormati, pada dasarnya setiap orang ingin dikasihi, pada dasarnya setiap orang ingin dipahami keberadaan mereka. Dan ini prinsip hidup yang Yesus ajarkan, sepertinya sederhana. Mungkin bagi masyarakat Yahudi, mereka sangat memahami tentang ajaran ini. Tetapi belum tentu orang-orang yang hadir dari budaya yang berbeda, dari kota-kota yang berbeda, mereka paham tentang cara memperlakukan diri sendiri dan kepada orang lain. Yesus berikan pengajaran, Yesus berikan prinsip hidup yang sederhana, tetapi mempunyai makna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara ingin menerima hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya dan saudara, jangan hanya bisa menuntut diperlakukan seperti itu dari orang lain. Tetapi yang Tuhan ajarkan, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Amin, saudara. Mari kita lihat tokoh Alkitab di dalam kitab Ester, pasalnya yang ketiga.
Kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Nah saudara, ketika Raja Ahasiweros memberikan pangkat dan kedudukan yang tinggi kepada Haman di antara pembesar yang lain. Dan diberikan perintah bahwa semua pegawai raja yang ada di pintu gerbang istana ini harus berlutut dan menyembah Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak melakukan itu, yaitu Mordekai, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara bisa pelajari sampai pasalnya yang ke-7. Haman ini marah. Dia marah. Lah aku punya kedudukan yang tinggi kok, punya pangkat yang tinggi. Aku lebih hebat daripada yang lain. Dan ini titah raja. Kenapa Mordekai tidak mau menghormati saya? Kenapa tidak mau berlutut di hadapan saya? Akhirnya apa saudara? Dia membuat sebuah rencana bahwa Mordekai beserta dengan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, harus dibunuh semuanya. Merasa punya jabatan yang hebat, jadi semua orang harus tunduk. Yang berbuat kesalahan hanya Mordekai, tetapi saudara, yang ingin Haman lakukan yaitu membunuh semua bangsa dari Mordekai. Itu yang dilakukan saudara. Kesalahan orang satu cukuplah orang satu itu saja yang tanggung. Tapi dia enggak puas, terlalu hina kalau hanya Mordekai saja yang dibunuh. Biar mungkin saudara, kalau tujuannya tercapai, semua orang bisa melihat siapa sih yang berkuasa. Menuntut penghormatan tetapi tidak memperlakukan orang lain dengan hormat. Tadi saya katakan hanya Mordekai tetapi disangkut pautkan dengan semua orang-orang Yahudi. Terutama yang ada di benteng Susan. Yang kedua saudara kita lihat Saul, 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-23. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 23 saya baca buat saudara. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kita lihat saudara, Samuel dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, di situ menjelaskan bahwa Daud ini berbuat baik kepada Saul. Betul saudara, Daud ini menjadi pelayannya Saul. Saudara bisa baca dalam pasal-pasal selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Firman Allah menjelaskan bahwa Saul ini ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena iri hati dengan keberhasilan Daud. Merasa tersinggung, merasa tidak terima dengan pujian dari masyarakat yang diberikan kepada Daud lebih tinggi
lebih dikagumi daripada Saul. Padahal kembali saya katakan dalam ayat 23 tadi, Daud ini menolong Saul, sudah dibaikin, sudah ditolong. Tetapi enggak mau melakukan hal sebaliknya. Saul bahkan mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Terkadang seperti itu ya saudara. Sama seperti Haman, sama seperti Saul. Ketika punya kedudukan, ketika punya jabatan, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling oke, meremehkan orang yang lain. Betul saudara? Ingin dihormati, saya lebih wow dari kamu. Semua penghargaan harus ke saya. Semua perkataan harus terjadi sesuai keinginan saya. Kita ingin yang baik-baik buat diri kita. Tetapi seenaknya memperlakukan orang lain. Yang ketiga, Lukas pasalnya yang ke-16, contoh yang terakhir saudara, yang ketiga. Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 saya baca buat saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yang ketiga saudara, kita lihat firman Allah menjelaskan tentang kehidupan orang kaya. Enggak ada yang melarang. Tuhan tidak melarang saya dan saudara jadi orang kaya, tidak. Tetapi perilakunya saudara, ketika dia hidup, orang kaya ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan, selalu berpakaian jubah ungu. Jubah ungu pada waktu itu hanya dimiliki oleh orang yang kaya. Kain yang halus itu harganya mahal saudara. Dan dikatakan dia bersukaria setiap hari dalam kemewahan. Tetapi saat Lazarus yang dikatakan seorang pengemis, badannya penuh dengan borok, dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Karena lapar, bahkan Lazarus ini mengambil apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Apakah orang kaya ini enggak punya mata? Pasti punya, saudara. Tetapi enggak melihat keberadaan dari Lazarus yang miskin, bahkan sakit. Yang dia lihat hanya dirinya sendiri. Tetapi yang terjadi saudara ketika dia mati, ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, kita lihat semasa hidupnya hidup dalam kemewahan. Firman Allah tidak menjelaskan bahwa orang kaya ini membantu Lazarus. Diberi makan, diobatin, dikasihani, gak ada saudara. Pokoknya untuk dirinya sendiri.
dalam segala kemewahan. Tetapi ketika sudah mati, berada dalam penderitaan, ngomong ke Bapak Abraham, kasihani aku, suruhlah Lazarus. Masih aja mau nyuruh Lazarus. Selagi hidup gak peduli dengan keberadaan orang miskin, gak berbuat baik. Tetapi ketika ada dalam kesengsaraan, ada dalam penderitaan, berharap diperlakukan dengan baik dari orang lain. Apakah itu hal yang benar, saudara? Gak mau berbuat baik, tetapi menuntut untuk diperlakukan secara baik. Karena dalam penderitaan, dalam kemewahan, lupa dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal-hal seperti inilah yang sedang terjadi di dalam dunia ini, betul saudara? Bahkan di sekitar kita, ini yang sedang terjadi. Ingin diperlakukan dengan baik, tetapi gak mau melakukan hal itu terlebih dahulu. Dalam lingkungan apa saja saudara? Lingkungan keluarga. Gak usah jauh-jauh saudara, dimulai dari lingkungan keluarga. Beberapa waktu yang lalu ada video yang viral ya saudara. Seorang ibu yang sudah lansia, menangis karena apa saudara? Berkunjung ke rumah anak dan menantunya tapi gak diterima. Orang-orang yang melihat merasa iba, mereka simpati, mereka empati, mereka membantu, mereka menolong. Gak tahu kronologinya seperti apa, langsung menghakimi keluarga anaknya. Akhirnya apa saudara? Yang saya lihat ya beritanya, menantunya ini bicara. Ketika saya baru menikah, saya hamil, saya punya anak, ibu mertua saya ini orang yang bisa dikatakan berada, berduit, hebatlah, kuat, bisa. Saya diremehkan, saya direndahkan, saya dihina, saya enggak dianggap. Apalagi pekerjaan saya hanya mengurus anak. Saudara, pastilah wanita ini akan merasa sakit hati, ya pasti saudara. Akhirnya pergi dari rumah mertuanya, punya kehidupan sendiri dengan keluarganya, suami dan anak-anaknya. Ketika ibu mertua ini dalam titik terendah di kehidupannya, yang dia cari siapa? Anaknya dan menantunya. Itu kronologinya saudara. Ketika dalam keadaan baik-baik saja, gak mau memperlakukan orang lain dengan baik. Tetapi dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, ingin diperlakukan dengan baik. Bukan Tuhan mengajarkan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kebaikan dengan kebaikan. Bukan demikian saudara, nanti kita akan bahas tentang hal itu. Orang tua ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dikasihi oleh anak, cucu dan menantu. Tetapi apakah sudah memperlakukan mereka dengan yang ingin terjadi dalam hidupnya? Bahkan ada yang pilih kasih. Anak-anak bertengkar, kenapa? Karena orang tua bedakan si A dan si B. Lebih sayang si A karena si A lebih menonjol, lebih sayang si B karena si B lebih menonjol, lebih sayang si C karena si C lebih menonjol, lebih sayang si D dan seterusnya. Karena sepertinya lebih hebat, mengabaikan yang lain.
tetapi menginginkan semua keluarga menghormati, menghargai, mengasihi. Sadar nggak sadar saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Ada berapa banyak anak-anak yang tersakiti, ada berapa banyak cucu-cucu yang tersakiti. Anak-anak ingin dihargai, anak-anak ingin dikasihi, tetapi terkadang perilaku dari anak tersebut yang salah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajar kepada saya dan saudara. Bahwa apa saudara? Kalau kita kehendaki supaya orang itu berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat demikian kepada mereka. Amin, saudara. Dalam kehidupan masyarakat, misalnya di jalan raya, saudara, hal yang sederhana. Kita ingin selamat sampai tujuan ketika berkendara, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, sepeda pancal dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan apa, saudara? Ya kita juga jaga diri dengan baik. Kita taati peraturan lalu lintas. Jangan ugal-ugalan. Supaya apa saudara? Orang yang ada di sekitar kita juga enggak ugal-ugalan. Sekalipun terkadang terjadi kita sudah baik-baik saja tetapi ada yang ngawur. Tetapi setidaknya saudara, kalau kita ingin baik, ya kita juga berbuat baik ketika dalam berkendaraan. Selanjutnya dalam lingkungan pekerjaan, ingin dihormati oleh pegawainya, ingin dihormati oleh bawahannya. Ketika saya dan saudara menjadi pemimpin, menjadi bos, yang pertama juga, yang terlebih dahulu, saya dan saudara lakukan, yaitu kita hargai keberadaan bawahan kita. Amin, saudara. Kita hargai keberadaan mereka, kita hormati mereka. Jangan seenaknya merasa adalah pimpinan, merasa adalah bos. Saya gaji kamu kok, Mas Yo digaji, saudara. Jangan seenaknya. Saya katakan kepada kakak saya, sekalipun kamu yang punya usaha, kamu punya orang-orang yang bekerja dengan kamu, ya bukan berarti seharian mereka bekerja. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya keperluan untuk diri mereka. Waktunya bekerja ya bekerja, kalau sudah selesai itu ya sudah, tepat waktu, waktunya pulang ya pulang. Kalau kamu bilang lembur ya kamu tambah bayar. Jangan seenaknya sama mereka. Demikian juga saudara, kalau menjadi pegawai, pekerja, ingin dihargai oleh sesama rekan kerja atau oleh pemimpin kita, kita juga lakukan terlebih dahulu hal demikian. Di sekolah, berlakulah sopan, ramah, baik, dukunglah teman kita, di kampus saling support. Kalau kita juga ingin diperlakukan demikian, jangan dibully, betul saudara, jangan dihina. Kalau kamu gak mau dihina, kamu jangan menghina. Kalau kamu gak mau membuli, jangan membuli. Seenaknya ngomongin orang, seenaknya membuli orang, tetapi ketika terjadi pada diri sendiri, enggak terima. Enggak bisa seperti itu saudara. Dalam pelayanan, Bapak Ibu, saya dan saudara sebagai jemaat di dalam gereja lokal, pastinya saya dan saudara ingin dilayani dengan baik. Betul saudara? Dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu belajarlah juga melayani dengan sungguh, amin. Jangan hanya menuntut pendetaku begini, pendetaku begitu.
Pendetaku lah ngomong bulet aja. Makanya saya tambah sekolah saudara, karena saya itu nggak pinter ngomong. Bulet saya kalau ngomong. Saya kalau disuruh khotbah, dikasih jadwal khotbah sama suami saya, nggak bisa instan langsung jadi. Dipelajari benar-benar. Makanya saya mau upgrade diri. Sekalipun jurusannya pendidikan, tetapi yang dipelajari juga tentang Alkitab. Supaya saya bisa mengajar dengan baik, saudara. Kita kebanyakan menuntut. Tetapi sudahkah kita berkontribusi dengan baik? Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Pendetaku pelit, gak tahu memberi kepada jemaatnya, kepada saya. Lah, kita menuntut, sudahkah kita tahu memberi kepada pendeta kita? Oh iya sih, aku wis bertahun-tahun jadi jemaat, kayaknya belum pernah. Lah itu pertanyaan saudara. Demikian juga sebaliknya. Kalau pendeta ingin dilayani dengan baik oleh jemaat, lakukan terlebih dahulu. Melayani dengan sungguh kepada jemaat. Amin saudara. Kalau saya cuma asal-asalan saudara, gak perlu belajar. Wes aku ambil aja ayat Alkitab, terus selanjutnya saya kasih motivasi-motivasi rohani kepada saudara. Selesai. Gak usah gali firman Allah, gak usah belajar dari terjemahan-terjemahan lain, gak usah lihat di Google, gak usah belajar pakai Alkitab penuntun. Asal-asal saja yang penting jadi. Wis ngomong, tapi gak ada rasanya. Betul saudara? Gak ada rasanya. Saya mau belajar. Dalam tahap belajar, gak ada yang sempurna, saya dan saudara semua dalam tahap belajar. Kalau mau yang terbaik, belajar memberikan yang terbaik kepada sesama. Amin saudara. Begitu juga dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja. Kalau nggak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Amin. Senengannya ngomong sing jelek-jelek tentang orang lain. Ketika dirinya diomongin nggak terima, marah-marah, cari pembelaan. Padahal suka memfitnah orang lain. Kalau ingin rukun dengan tetangga, tetangga berbuat baik kepada kita, terlebih dahulu kita lakukan. Ini berdasarkan konteks Matius 7 ayat 12, jangan keluar ya saudara. Ini yang saya jelaskan berdasarkan pengajaran Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini yang Tuhan ajarkan. Ketika ada jemaat yang sakit di gereja lokal kita, belajar untuk membesuk mereka. Jangan takut tertular. Tetap safety untuk diri kita. Bukan berarti kita mengabaikan mereka. Nanti aja kalau sudah sembuh, ketemu di gereja baru saya tanya kabar. Tetapi saat saya dan saudara sakit, gak ada satupun yang besuk. Wah, tambah marah-marah. Jemaatnya wakeh di gereja. Gak nok satupun yang besuk saya. Kembali kepada diri kita, sudahkah kita melakukan hal itu? Saya juga mau secara materi, secara berkat jasmani diberi oleh orang lain. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita berbagi kepada orang lain? Atau semua berfokus untuk diri kita?
Pernahkah kita mengasihi orang lain dengan sepenuh hati? Pernahkah kita menolong mereka? Sampai masa putih rambut saya ingin keluarga, anak cucu saya mengasihi saya. Sudahkah semasa kita sehat, kuat, berjaya, lancar jaya, kita melakukan hal yang baik untuk mereka? Ini jadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Apa saja yang saya lakukan selama ini dalam hidup saya? Sudahkah saya menghargai orang lain? Ini antara hubungan manusia dan manusia, bukan manusia dengan Allah. Saya pernah ditanyai begini saudara, tentang panti jompo ya. Orang-orang yang sudah lansia ditaruh di situ. Karena tidak diurus oleh keluarganya, tidak diurus oleh anak-anaknya, istrinya, padahal mereka masih hidup. Kita nggak bisa menghakimi, kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja, saudara. Oh, orang tuanya di panti jompo, anak-anaknya nggak tahu diri kok, nggak tahu terima kasih, sudah dirawat, ketika tua ditaruh begitu saja di panti jompo. Melihat dari berbagai sisi, saudara, semasa hidup, apakah sudah memperhatikan keluarganya dengan baik? Melihat dari berbagai sudut pandang, gak bisa kita lihat dari satu saja lalu kita simpulkan. Kalau memang anak-anaknya nggak tahu terima kasih, itu urusan anak-anaknya. Hukuman mereka yang terima. Tetapi bagaimana kalau dari orang tua tersebut mengabaikan keberadaan keluarganya ketika masih sehat, ketika masih kuat? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 7 ayat 12 ini bukan berbicara tentang perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita di kemudian hari. Intinya bukan itu, saudara. Bukan tentang tabur tuai, bukan. Tetapi tentang inisiatif yang didasarkan oleh kasih. Kasih yang aktif, amin saudara. Yesus mau mengajarkan supaya orang banyak yang datang dari berbagai macam latar belakang mencontohi Yesus yang punya kasih, melayani mereka dengan segala kebutuhan yang mereka bawa yang berbeda-beda. Yesus mau menerima keberadaan mereka. Yesus mau mengajar kepada mereka. Bukan karena mereka sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan Yesus. Tidak, saudara. Bukan tentang apa yang sudah Yesus tabur kepada mereka sehingga mendapatkan tuaian. Tetapi kasih yang aktif, ada inisiatif terlebih dahulu. Yesus mengajar tentang hal menghakimi, Yesus mengajar tentang berdoa, Yesus mengajar tentang hal-hal yang membuat orang berbahagia, menjadi garam dan terang dunia. Saudara bisa lihat dalam pasal 5 sampai pasalnya yang ke-6. Didasari dengan kasih dari Allah, diberikan kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan bukan tentang perbuatan yang sudah Yesus lakukan lalu kembali kepadanya, tidak. Tetapi tentang inisiatif, kasih yang aktif yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengajarkan perlakukan orang lain sesuai apa yang mereka lakukan padamu. Pernah dengar saudara kata-kata seperti ini? Perlakukan orang lain
sesuai apa yang mereka lakukan padamu. Kalau dia baik, kita juga baik. Kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat. Ini yang dunia ajarin. Tetapi Yesus perlakukan orang lain sesuai apa yang kau ingin mereka lakukan padamu. Amin, saudara. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik, terlebih dahulu kita inisiatif, kita lakukan dengan kasih, seperti yang saya jelaskan tadi. Baik dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, dalam lingkup gereja, pelayanan, di sekolah, di kampus, di mana saja saudara, dalam lingkungan pekerjaan. Kita terlebih dahulu melakukan hal-hal yang positif. Kita terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik. Mungkin saat saya dan saudara besuki orang yang sakit, orang itu enggak bisa balas kepada kita. Tetapi satu hari kelak Tuhan kirim orang lain yang memperlakukan hal yang baik kepada kita. Mungkin kita tiba-tiba sakit, Tuhan kirim banyak orang untuk mengunjungi kita, untuk menguatkan kita. Kita butuh pertolongan. Si A yang kita tolong gak bisa tolong kita, tetapi Tuhan kirim orang lain untuk menolong saya dan saudara. Amin, saudara. Dalam hal finansial sedang kesulitan, tetapi kita pernah melakukan hal yang baik, kita pernah memberi, kita pernah memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan kita lakukan itu berdasarkan kasih daripada Kristus. Tanpa kita bayangkan, tanpa kita pikirkan, Tuhan kirim orang lain untuk memberkati saya dan saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini. Dan kembali firman Tuhan mau mengajak saya dan saudara. Lakukanlah hal ini. Lakukanlah prinsip hidup ini. Jangan seperti Haman, hanya ingin dihormati. Ketika enggak ada yang hormati, satu bangsa akan dimusnahkan. Saul sudah dilayani oleh Daud, sudah ditolong oleh Daud. Tetapi yang dia lakukan sebaliknya. Orang kaya ini ketika semasa hidup sendiri untuk keinginan sendiri, kebahagiaan sendiri. Gak peduli dengan Lazarus, tetapi mati ingin minta tolong kepada Lazarus. Bukan demikian yang harus saya dan saudara lakukan. Apa yang saya dan saudara kehendaki orang itu perbuat kepada kita, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Satu contoh saudara, ketika Ruth dan Naomi ditinggalkan oleh keluarga besarnya, posisinya Naomi sedang menderita saudara. Secara finansial enggak punya apa-apa, enggak punya lagi suami, enggak punya anak, hanya punya menantu namanya Ruth. Tetapi Ruth ini tetap melakukan hal yang baik kepada mertuanya. Ada kok saudara, mertua dan menantu yang rukun di Alkitab. Itu jadi contoh bagi kita orang Kristen. Ruth ini enggak ngomong kamu sudah tua, Naomi, kamu enggak punya apa-apa, aku enggak mau ikut sama kamu. Enggak saudara, dia tetap baik. Pulang ke Bethlehem, dia bekerja. Yang dia dapatkan bukan untuk dimakan sendiri. Betul saudara, dibagi kepada mertuanya. Selanjutnya apa yang terjadi? Pekerja-pekerja Boas melakukan hal yang baik
bagi Rut. Dia bekerja enggak diganggu. Malahan Boas katakan, kasih dia air, kasih dia makan. Enggak dipersulit saudara. Karena sebelumnya dia enggak mempersulit kehidupan orang lain. Ingin menerima hal-hal yang baik untuk hidupnya. Terlebih dahulu itu yang dia lakukan. Tetap menghargai, tetap menghormati, tetap berbagi. Selanjutnya itu yang dia terima. Dan saya percaya setiap apa yang dikerjakan diperhatikan oleh Bapa yang di surga. Amin, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau mungkin kita berkata pada diri kita sendiri, selama ini saya sudah salah. Saya hanya lebih banyak menuntut, baik dalam rumah tangga, keluarga, masyarakat, sekolah, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, gereja, kehidupan pribadi. Kita lebih banyak menuntut, ingin menerima dan menerima. Tetapi kita enggak punya inisiatif terlebih dahulu. Bahkan kita memperlakukan orang lain dengan buruk. Kita mau sama-sama koreksi diri. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Amin, saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara, segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau lakukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Hidup ini adalah
kami sudah tidak berdaya, kehidupan kami sudah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Jimmy berdoa. Saya serahkan kepada Bapak Angga. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan bisa tertanam di hati kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala yang sudah memberikan firman Tuhan, biarlah Engkau beri kesehatan dan rezeki yang berlimpah Tuhan. Dan biarlah pelayanannya semakin hari semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita jalankan korban persembahan yang kedua. Kasih Allah melingkupi saya. Setiap korban persembahan yang kami kerjakan bersama saat pagi hari ini, baik persembahan yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan karena ketaatan akan firman Allah, Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami semua yang telah mengerjakannya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati pengumuman gereja, hari Selasa tetap doa pemuda remaja, dan setelah ini latihan pujian grup Marta.
Hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu setengah 6 sore. Jumat doa puasa pelayan Tuhan setengah 6 sore. Sabtu pemuda remaja dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu. Minggu siang ibadah raya umum kembali setengah 9. Ada undangan kaum pria Rayon 1 ya, Rayon 1 ini meliputi mulai dari pagi saji sampai ke daerah pantai. Ibadah kaum pria Rayon 1 tanggal 23 September di GPDI Keromengan jam 4 sore. Bagi kaum pria yang mau ikut, kita akan berangkat bersama-sama dengan Scooby-Doo ya, mobil gereja. Jadi kaum pria yang mau ikut boleh bilang dan saya akan sampaikan kepada panitia, kita berangkat bersama-sama dari gereja menggunakan mobil gereja yang ada. Mari kaum pria yang mau ikut dipersilahkan. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Silvia Kasambo yang sudah berbagi berkat firman Tuhan. Setiap kita yang hadir sudah diberkati dan ditolong Tuhan senantiasa. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hati kami pengucapan syukur ya Tuhan Yesus Kristus siang ini atas segala berkat kebenaran firman-Mu, supaya apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami lakukan, kami mau belajar bersama-sama melakukan akan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sudah diberkati lewat firman Allah, kami mau belajar mentaati apa yang Tuhan berikan kepada kami bersama, supaya iman kami semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani siang ini diberkati oleh Tuhan, dan seluruh jemaat yang sudah hadir siang hari ini Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Sebentar berlatih pujian grup yaitu Marta, dan selesai semua kami pulang. Allah menyertai, jauh dekat Allah melindungi, dan segala apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan Yesus memberkati yang mengelola semuanya. Apapun doa semua diperbuatnya berhasil. Bahkan sepanjang bulan di bulan September ini pun pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan tetap ada dalam hidup kami bersama ya Bapa. Dan seluruh jemaat-Mu benar-benar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang dikelola jemaat-Mu dalam bekerja, dalam berusaha apapun, semua Tuhan Yesus senantiasa yang memberkati, juga senantiasa kebutuhan kami, perluan kami pun Tuhan yang mencukupkannya ya Bapa.
terpujilah namamu, kami serahkan ini semua doa dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel kami terima bersama-sama. Dan kami memberkati siang hari ini seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama. Dan kami mengakhiri pada siang ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Haleluya.